Di antara keseruan bulan November ini adalah film Budi Pekerti yang kamu tunggu-tunggu. Sebuah film karya Regas yang menggambarkan tentang kehidupan dunia maya yang ternyata butuh Budi Pekerti juga di dunia nyata. Film ini mewakili Indonesia di Festival Film Toronto. Dan konon katanya banyak mendapatkan sambutan positif. Ya iyalah, secara film ini mendapatkan 17 nominasi untuk Festival Film Indonesia. Wah, sebagus apa sih film ini? Oke, gue nggak bakal ngomongin betapa bagusnya film ini, tapi betapa padatnya pesan moral dari film ini. Oke, film ini sangat tidak menggurui. Kalau kalian mencari film yang luar biasa, acting pemainnya luar biasa, dan mungkin dengan sinematografinya yang luar biasa, kalian tidak akan menemukan di film ini. Karena film ini adalah Regas, sangat membumi. Dan kalau kalian berpikir bahwa Prilly atau mungkin Angga akan berakting luar biasa. Oh tidak, dia aktingnya biasa aja. Saking biasanya seperti orang biasa, kita berpikir bahwa ini tidak berakting. Tapi dia memainkan karakternya sebagai mas-mas dan mbak-mbak Jogja yang biasa-biasa aja gitu. Karena apa? Setiap gestur, setiap mimiknya itu dibuat senatural mungkin. Dan film ini adalah tentang Budi Pekerti. Ya, kalian mungkin udah tahu bahwa sinopsisnya adalah ada seorang guru BP yang terganjal kasus gara-gara video di media sosial. Film ini pas banget untuk kamu yang mungkin aktif di media sosial karena jujur li ini sangat menyindir, ya udah menyindir saya juga gitu ya, bagaimana setiap orang perang opini, bagaimana setiap orang merasa baik di dunia maya. Kemudian juga di sini ada juga mereka yang menjual clickbait demi mendapatkan funding, sorry to say. Dan kemudian nih yang paling seru dari film ini adalah bagaimana kita nih ketika orang melakukan kesalahan di dunia maya mereka harus membuat klarifikasi, konfirmasi. Padahal mereka bukan artis, bukan selebritis, bukan milik umum. Tapi kita menuntut gitu. Dan kalau tidak menuntut, ya maka Anda akan mendapatkan judge dari para netizen yang nyinyir dan julid. Dan belum sampai di situ aja. Kalau ternyata dia nggak salah, ya udah, publik pura-pura aja nggak tahu apa yang terjadi gitu ya. Dan kita seolah oh ya nggak apa-apa lah, namanya juga publik bisa salah, dan kita juga kayak pura-pura nggak tahu dengan apa yang terjadi. Dan ini yang terjadi film ini. Mungkin salah satu kelemahan film ini adalah filmnya sudah bisa ditebak endingnya seperti apa. Seperti sangat Vegas ya di film-film sebelumnya. Patternnya, polanya itu udah kebaca gitu. Tapi ini bukan masalah endingnya akan seperti apa. Tapi adalah proses progres si karakternya ini gitu yang mesti kalian tonton, karena ini sangat relate dengan kehidupan kita yang mungkin selama ini tidak menjaga lisan kita melalui jempol gitu, dan kita tetap butuh budi pekerti di dunia maya gitu, nggak hanya di dunia nyata aja. Ngomongin budi pekerti ya, yang membedakan manusia dengan hewan adalah budinya gitu, kita berbudaya gitu. Dan gue tuh sangat relate-nya dengan ini adalah saat gue kecil, gue dapet mata pelajaran budi pekerti. Iya, bener, budi pekerti. Just yang simple thing aja, bagaimana mengantri, bagaimana berjalan dengan lawan jenis, si laki-laki harus di sebelah kiri atau di sebelah kanan, kemudian etika atau manner ketika bertemu dengan orang tua. Just a simple like that gitu. Bagaimana apa namanya, ini bukan masalah mengatur ya, tapi bagaimana memanusiakan manusia lebih manusia lagi gitu. Karena gue ngelihatnya sekarang kita itu yang dilihat adalah bagaimana si anak-anak ini untuk mendapatkan surga dan neraka, tapi tidak membangun hubungan yang baik dengan orang-orang di sekitarnya gitu. Kita nggak berpikir bahwa ketika kita menuntut hak kita terlalu lebih, maka kita akan mencederai hak orang lain dan tidak menghormati hak orang lain. Jadi untuk kamu nih, butuh budi pekerti apalagi di dunia maya. Jadi jangan lupa untuk menonton Budi Pekerti biar lebih manner di dunia maya. Dan ini gue, Danan Wahyu.